Pada zaman Buddha ada seorang wanita. Ia bernama Patacara. Ingat ya. Dia adalah seorang wanita yang sebenarnya hidup di keluarga yang mapan, berkecukupan. Namun karena dia menyukai pembantu prianya dan ingin menikah dengan dia tetapi tidak disetujui, maka mereka kawin lari. Dan ketika mereka menjadi suami istri, jauh dari orang tua Patacara, suatu saat Patacara mengandung. Dan menjadi satu tradisi pada zaman Buddha, pada waktu itu ketika seorang wanita mau melahirkan, akan pulang ke rumah orang tuanya untuk melahirkan di sana. Namun, ketika Patacara pergi, itu tidak disetujui oleh suaminya, karena dia takut nanti kalau bertemu dengan orang tua Patacara, mereka masih marah, maka dicegat, dan akhirnya dia kembali melahirkan anak pertama. Dan ketika ia mengandung anak kedua, ia pun juga pergi untuk menemui orang tuanya. Tapi kemudian suaminya tahu dan ia mengejar. Dan di tengah perjalanan ternyata Patacara melahirkan. Dan suaminya melihat demikian, ia ingin mencari bantuan. Tetapi dalam cerita tersebut, suaminya ternyata dalam perjalanan ia meninggal dipatuk ular berbisa. Sementara Patacara dengan anak satunya, ia melahirkan anak barunya. Dan ketika tidak melihat suaminya yang kembali, mereka kemudian mencarinya dan ternyata diketahui suaminya telah meninggal. Hanya dengan berat hati tentunya Patacara meninggalkan suaminya yang telah meninggal, melanjutkan perjalanan menuju tempat orang tuanya. Di tengah perjalanan ternyata ia harus menyeberangi sungai, yang pada waktu itu sungai sedang banjir. Ia menyeberangkan anak pertamanya terlebih dahulu, karena tidak mungkin ia menyeberangkan keduanya. Kemudian setelah sampai di seberang, ia kembali untuk mengambil anak keduanya, yaitu yang baru dilahirkan. Namun ketika dia di tengah sungai tersebut, ia melihat ternyata anak yang baru lahir diterkam oleh seekor burung elang. Kalau di India itu banyak burung elang yang besar, yang kalau hanya untuk anak kecil bayi itu bisa diterkam. Bahkan kalau kita melihat di video, jangankan bayi, bahkan anak kambing saja bisa diterkam. Dan ia berteriak untuk menghalau burung elang tersebut. Akan tetapi teriakannya justru dianggap oleh anak yang pertama sebagai panggilan. Maka dia menyeberangi sungai dan terbawa oleh arus. Maka anak yang pertama meninggal terseret arus, anak yang kedua meninggal karena dimakan burung elang. Maka keluarganya, suami dan kedua anaknya meninggal semua. Maka harapan satu-satunya adalah pergi ke tempat orang tuanya. Siapa tahu di sana orang tuanya masih bisa menerima sebagai tempat untuk berlindung bagi dia. Akan tetapi dalam perjalanan ia bertemu dengan seseorang yang kenal dengan orang tuanya dan menyampaikan ternyata kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya juga meninggal dunia
disebabkan karena rumah di mana mereka tinggal terbakar. Dan ia kehilangan semuanya. Ia kehilangan suaminya, kedua anaknya, orang tuanya, dan juga saudara-saudaranya. Ia begitu berat tentunya, karena siapapun yang ia anggap sebagai tempat untuk dijadikan bernaung, dijadikan pelindungan, ternyata mereka semua meninggalkan dia. Dan akhirnya dia menjadi gila. Ia mengembara ke sana kemari, karena dengan pikiran yang sudah betul-betul tidak bisa dikendalikan, bahkan ia tidak mengenakan satu helai pakaian pun. Dan suatu kali ketika Sang Buddha tengah memberikan ceramah di tengah-tengah masyarakat, Patasari ini datang. Awalnya orang-orang yang berada di sekitar Sang Buddha ingin menghalau Patacara. Ya seperti misalnya sekarang, tiba-tiba ada orang gila masuk. Mungkin samaner yang menghalau. Hah? Ya makanya. Nah demikian pula mereka ingin menghalau. Tapi Sang Buddha menyampaikan biarkan dia masuk. Dan seseorang mengambil pakaian dan dikenakan ke Patacara. Ketika dia masuk, Sang Buddha menyampaikan dalam bahasa Pali, sating padilaba, sating padilaba, sati. Ya. Jadi sati yang sering kita gunakan dalam meditasi perhatian. Yang juga sebenarnya kalau diartikan sadarlah, sadarlah. Artinya sat itu adalah sadar. Kita sadar. Kalau orang Jawa bilang eling, eling begitu. Nah begitu Sang Buddha menyampaikan demikian, Patasara langsung tersadar. Dia datang pada Sang Buddha, menangis dan menceritakan semua yang terjadi. Dan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ketika dia selesai bercerita, menangis, Sang Buddha hanya menyampaikan bahwa memang tidak ada satupun orang yang bisa menjadi pelindung kita. Jadi bukan orang tua, bukan saudara, bukan kerabat yang bisa dijadikan sebagai pelindung. Dan itu menyadarkan Patacara. Karena dia berpikir suaminya adalah sebagai pelindung. Ternyata meninggal. Ia berpikir ketika suaminya meninggal, nanti anak-anaknya yang akan bisa menjadi pelindung bagi dia ketika mereka besar. Tapi ternyata juga meninggal. Dan harapan satu-satunya pergi ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, dengan harapan mereka juga bisa menjadi tempat bernaung. Tetapi juga mereka meninggal. Dan ternyata memang tidak ada satupun orang di dunia ini yang betul-betul bisa menjadi tempat bernaung bagi kita, tempat bersandar bagi kita. Karena semuanya adalah tidak kekal. Semuanya berubah. Siapapun dan apapun yang kita cintai, kita sayangi, kita hargai, semua pasti akan berpisah dari kita. Dan mendengar demikian, ia tersadar dan bahkan pada waktu itu beberapa belenggu batin Patacara itu dihancurkan. Dan bayangkan, kita boleh mengatakan barangkali 10 menit sebelum itu ia adalah seorang yang gila. Tapi 10 menit setelah itu ia adalah orang yang menghancurkan beberapa belenggu. Yang kalau dalam agama Buddha menghancurkan 3 belenggu mencapai Sotapanna. Nah dari cerita ini kita bisa mendapatkan satu hikmah, satu pesan bahwa ternyata seseorang yang mungkin dalam kondisi yang
menyedihkan, dalam kondisi yang depresi, dalam kondisi yang terhimpit batinnya, ternyata itu pun juga bisa menggugah batin orang tersebut untuk betul-betul pada akhirnya melepaskan segala kelekatan. Patacara awalnya melekat dengan orang-orang di sekitar dia, dengan keluarganya, mengharapkan perlindungan dari keluarganya. Tetapi dengan pengalaman yang dia alami, dia pun sadar bahwa tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai pelindungan. Dan akhirnya dia, batinnya tidak melekat dengan apapun, dengan segala fenomena, tidak hanya terhadap manusia, terhadap kerabat, terhadap keluarga, tetapi terhadap apapun, sehingga dia bisa membebaskan batinnya, paling tidak beberapa belenggu. Dan sesungguhnya ini adalah yang dipraktikkan dalam meditasi ini. Mengapa dalam meditasi ini kita diajarkan untuk melihat ketidakkekalan? Kita melihat dalam batin kita, dalam setiap pengalaman kita, bahwa tidak ada satupun dalam pengalaman kita, entah itu batin ataupun jasmani, entah yang ada di dalam ataupun yang di luar, yang sifatnya adalah kekal, yang tidak berubah, yang permanen, yang abadi. Semua sifatnya adalah tidak kekal. Semua berubah, semua tidak bisa dipertahankan. Hanya sekadar muncul dan pada akhirnya lenyap. Dan karena seseorang melihat bahwa segala sesuatu sifatnya berubah, tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, itulah yang akan membawa seseorang untuk tidak memunculkan ketertarikan. Disebut nibbida, kalau dalam bahasa Pali namanya nibbida. Tidak tertarik, disenchanted, tidak tertarik dengan apapun yang sifatnya tidak kekal. Seperti yang dialami oleh Patacara. Tidak tertarik lagi terhadap yang selama ini dianggap sebagai tempat bernaung, sebagai tempat bersandar. Batinnya tidak tertarik lagi. Dan ketika batin seseorang tidak tertarik terhadap apapun fenomena, maka batinnya pun juga tidak akan memunculkan nafsu, tidak bergairah lagi. Dan ketika batinnya tidak memunculkan nafsu, maka batinnya menjadi tenang. Karena tidak memunculkan gairah, batinnya menjadi tenang, tidak resah lagi, tidak gelisah lagi. Dan itu pula yang sebenarnya dipraktikkan dalam meditasi. Kenapa seseorang dalam bermeditasi melihat objek tanpa harus melekatinya? Karena sesungguhnya itu semua muncul dari sebuah pemahaman bahwa melekat terhadap apapun fenomena, terhadap apapun objek, itu sifatnya memberikan duka penderitaan. Dan melekat adalah yang menyebabkan kita mengalami berbagai macam konflik, pertengkaran, penderitaan. Maka dalam meditasi kita diarahkan, kita diajarkan untuk bagaimana mengenali, mengalami, menyadari apapun fenomena tanpa harus melekatinya. Akan tetapi itu adalah latihan, karena batin kita selama ini sudah terbiasa untuk melekat. Batin kita selama ini terbiasa untuk selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Ketika objek menyenangkan, kita terbiasa dengan sangat mudahnya kita terseret oleh kesukaan. Kita menggenggamnya, kita melekatinya, kita bergembira di sana. Dan pada saat kemudian yang tidak menyenangkan muncul, kita membencinya, kita menolaknya. Dan ternyata dalam penolakan juga ada kemelekatan. Jadi jangan kemudian berpikir ketika seseorang menolak objek, itu tidak ada kemelekatan. Tidak hanya pada saat kita itu menggenggam objek atau menyenangi objek, kemelekatan itu muncul. Bahkan ketika menolak objek, ketika tidak suka dengan objek, di situ juga ada kemelekatan.
Mengapa bisa dikatakan demikian? Contoh yang paling sederhana, terkadang seseorang ketika membenci orang lain, itu bertahan lama sekali. Tidak hanya 1 minggu dia membenci, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan sampai mati. Seseorang bisa membenci orang lain. Kenapa? Padahal penolakan, padahal kebencian, padahal ketidaksukaan, tetapi bertahan, bahkan sampai mati. Artinya di situ ada kemelekatan. Maka tanpa kemelekatan di sini bukan berarti kemudian seseorang menolak. Ia menerima, tetapi juga membiarkan itu lenyap. Ketika muncul, ia tahu. Ketika lenyap, ia pun tidak menggenggamnya. Membiarkan itu muncul dan pada akhirnya lenyap. Itulah dalam meditasi. Melihat ketidakkekalan adalah supaya batin ini tidak tertarik. Tetapi tidak tertarik di sini bukan karena kebencian, beda. Karena kalau kemudian seseorang memunculkan kebencian terhadap sesuatu atau terhadap misalnya, contoh dalam kasus Patacara. Kalau kemudian Patacara ini memunculkan ketidaktertarikan terhadap fenomena atas dasar kebencian, apa yang terjadi? Dia bisa bunuh diri. Nah, orang yang bunuh diri itu karena apa? Kebencian. Tetapi di sini Patacara memunculkan ketidaktertarikan terhadap fenomena atas dasar kebijaksanaan. Dia mengetahui persis bahwa memang segala sesuatu adalah tidak kekal. Melihat ketidakkekalan ini memunculkan ketidaktertarikan, bukan kebencian. Bukan penolakan, tetapi ketidaktertarikan karena memang sifatnya tidak kekal. Dan ia pun juga tahu, penolakan kebencian itu juga bagian dari kemelekatan. Karena biasanya seseorang menolak sesuatu karena melekati sesuatu yang lain. Betul tidak? Seseorang mungkin membenci hidupnya, kemudian bunuh diri. Karena pada saat itu juga muncul sebuah kecenderungan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain yang dia anggap sebagai kebahagiaan. Dia membenci satu kondisi tanpa disadari melekat terhadap kondisi yang lainnya. Maka di sini ketidakkemelekatan, ketidaktertarikan bukan seseorang kemudian menolak fenomena, menolak pengalaman yang muncul. Dia hanya sekadar tidak tertarik, dia hanya sekadar tidak melekat. Tetapi tidak kemudian menolak ataupun membenci. Dan itulah yang diperhatikan dalam kita bermeditasi. Kita menyadari objek, kita mengalami fenomena tanpa harus kita melekatinya. Dan juga tanpa harus kita menolaknya. Seperti seseorang yang menyeberang menggunakan rakit tanpa melekati rakit tersebut. Rakit digunakan, tetapi tidak dilekati. Kita menggunakan apapun fenomena yang muncul. Objek meditasi kita gunakan. Termasuk tempat duduk kita gunakan. Tapi tidak usah melekat juga. Tapi juga tidak menolak juga. Karena kemudian kalau kita melekat, ketika kemudian tidak ada tempat duduk, kita menjadi marah. Tetapi kalau kemudian kita tidak melekat dalam konteks kita menolak, rugi sendiri. Ya kan, kedinginan nanti. Nah, di sini kita menggunakan tetapi tidak melekatinya. Itulah meditasi yang kita perhatikan. Dan sesuai dengan pengalaman dari Patacara, ia tahu bahwa tidak ada satupun orang yang bisa dijadikan tempat bernaung. Bahkan dirinya sendiri pun bukan sebagai tempat bernaung. Mengapa? Ya karena dirinya pun juga pada akhirnya mengalami perubahan.
maka dia memunculkan batin yang tidak melekat, batin yang tidak tertarik. Nah, ketika kemudian Patacara ini akhirnya mengerti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, tidak hanya sekadar teori tapi pengalaman beliau, kemudian dia menjadi seorang bhikkhuni. Dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga dan habis sebagai seorang bhikkhuni. Dan ketika menjadi seorang bhikkhuni juga ada satu cerita yang menarik. Suatu kali ketika bhikkhuni Patacara ini habis bermeditasi jalan, kemudian mau masuk ke kutinya, ke tempat tinggalnya. Jadi kuti itu adalah tempat tinggal, Anda sekalian tinggal di kuti. Ya. Ketika mau masuk ke kuti, kalau zaman dulu kan sandal kan jarang ya, jadi kotor. Bahkan kalau sekarang pun di biara-biara seperti di hutan atau di biara seperti di Sri Lanka, biasanya para bhikkhu tidak mengenakan sandal. Jadi mengenakan sandal ketika keluar saja, tapi dalam wihara nggak mengenakan sandal. Di hutan pun juga tidak mengenakan sandal, hanya ketika kemudian pas jalan agak jauh, sandal dikenakan. Habis meditasi jalan di luar kuti, kemudian ia menyiram kakinya dengan air. Pada saat dia menyiram kakinya, dia melihat aliran air ada yang berhenti agak panjang sedikit. Kemudian ada yang lebih panjang lagi, ada yang lebih panjang lagi. Setiap dia mengalirkan, menyiram kakinya dengan air. Kan kelihatan kan? Ada aliran yang sampai di tempat tertentu kemudian meresap. Dan itu menjadi satu objek, satu perenungan, bahwasanya kehidupan manusia juga demikian. Ada yang baru dalam kandungan sudah meninggal. Ada yang baru lahir juga sudah meninggal. Ada yang sedikit dewasa kemudian meninggal. Ada yang memang sudah tua kemudian meninggal. Itulah kehidupan manusia. Kapan saja bisa mengalami kematian. Kapan saja. Tidak harus ketika berumur sudah tua. Bahkan baru dalam kandungan juga bisa meninggal. Bahwa kehidupan kita pasti berakhir dengan kematian. Dan itu menjadi sebuah perenungan yang oleh Bhikkhuni Patacara ini luar biasa. Bahwa kehidupan memang sifatnya tidak kekal. Tidak bisa dipertahankan, kapan saja kematian bisa terjadi. Kemudian ia masuk ke kutinya. Dan ketika mau berada di tempat tidurnya, ia meniup, memadamkan lampu minyaknya. Jadi kalau zaman dulu belum ada listrik, ya. Kalau sekarang kan enak saja kan, ceklek, ceklek, ceklek. Ketika dia meniup lampu minyaknya, ternyata di saat itu juga tidak hanya lampu minyak tersebut padam, tapi semua belenggu batinnya juga ikut padam. Dia menjadi salah satu orang yang terbebaskan. Luar biasa ya. Maka nanti di rumah masing-masing pakai lampu minyak saja. Siapa tahu meniup lampu minyak nanti batinnya terbebaskan. Terbebasan artinya semua kotoran batin hancur. Semua pikiran-pikiran buruk betul-betul hancur dan tidak akan mungkin muncul lagi. Itu dialami oleh Patacara. Sebenarnya menjadi poin di sini adalah bukan ia meniup lampu tersebut, tetapi sepanjang ia beraktivitas, ketika dia meditasi, ketika dia menyiram kakinya dengan air, ketika dia berjalan menuju kutinya, ketika dia meniup lampu, batin dia dijaga dengan baik. Itu yang menjadi poin penting. Artinya meditasi yang ia lakukan bukan sekadar ketika meditasi jalan,
Bukan sekadar ketika duduk bermeditasi. Bahkan sepanjang momen dia melakukan itu, aktivitas yang dia lakukan, dia menjaga batinnya. Maka begitu dia meniup lampu tersebut, pada waktu itulah sebenarnya batinnya ini betul-betul matang. Sehingga memungkinkan dia pada saat itu menghancurkan kotoran batinnya, terbebaskan. Maka yang penting di sini adalah bagaimana dalam kita bermeditasi, kita hendaknya setiap momen, setiap saat menjaga batin kita. Dan bagaimana kita menjaga batin kita? Sebenarnya apapun praktik yang baik, itu semua adalah bagian dari cara kita menjaga batin kita. Termasuk di awal sekali, Anda sekalian bertekad untuk melatih kemoralan, 8 aturan kemoralan. Tujuannya apa? Tujuannya juga adalah bukan sekadar menghindari perbuatan yang buruk. Itu adalah untuk batin, untuk makanan batin. Yang terpenting adalah bagaimana penghindaran tersebut tidak membunuh, tidak mencuri, untuk sementara waktu melakukan kehidupan selibat, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Itu semua adalah supaya batin ini terkendali. Supaya batin ini tidak memunculkan pikiran-pikiran yang buruk. Kalaupun seandainya pikiran buruk masih muncul, paling tidak termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan. Sampai kemudian membunuh misalnya. Ya, selama ini beberapa hari tidak membunuh kan? Nyamuk tidak dibunuh kan? Ya. Tidak membunuh itu tidak hanya sekadar membunuh manusia, termasuk membunuh nyamuk sekalipun, semut sekalipun, makhluk apapun yang kecil sekalipun, itu juga tidak melakukan. Dan ketika itu dilakukan, setidaknya pikiran buruk ini tidak sampai begitu kasar sehingga termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang kotoran batin, itu bisa dikategorikan menjadi 3. Yang paling kasar, yang medium, yang paling halus. Yang paling kasar itu adalah yang sudah termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Mengapa kita berbohong? Mengapa kemudian kita berucap kasar? Itu ada karena pikiran buruk yang sudah begitu kasar sampai termanifestasi ke dalam ucapan. Artinya kalau seseorang terkendali dalam ucapan, walaupun mungkin ada pikiran yang buruk, mungkin kebencian masih muncul, keinginan untuk ngobrol masih muncul, tetapi paling tidak masih terkendali, karena tidak sampai termanifestasi ke dalam bentuk ucapan. Mengapa seseorang kemudian melukai yang lain, apalagi membunuh? Itu adalah karena pikiran. Mungkin seseorang masih punya kebencian, punya keserakahan, tetapi ketika memperhatikan kemoralan, itu akan paling tidak sampai menjadi kasar sekali, tidak sampai termanifestasi ke dalam perbuatan jasmani, membunuh ataupun mengambil apa yang tidak diberikan. Maka praktik kemoralan ini tujuannya juga adalah untuk pengembangan batin, untuk menjaga batin. Termasuk mengapa di sini makan hanya 2 kali ya. Itu juga tujuannya bukan sekadar kita ini seperti sok-sokan makan sedikit, tidak. Tapi lebih pada untuk supaya batin kita juga terkendali. Kita diajarkan untuk makan tidak kurang, tetapi juga tidak berlebihan. Jadi moderat. Tidak kurang tapi juga tidak berlebihan. Kita makan tidak sampai menimbulkan sakit yang baru karena kekenyangan, tapi juga untuk melenyapkan sakit yang lama karena kelaparan.
Nah, mengetahui ukuran makan dan makan tujuannya adalah untuk sekadar mempertahankan hidup, untuk membantu kehidupan bermoral, kehidupan yang lebih baik. Artinya ini adalah untuk makanan batin, supaya batin terkendali. Nah, kalau sudah dibiasakan dengan cara demikian, Anda nanti melihat teman Anda makan enak di sore hari, nggak akan tertarik. Tidak akan tertarik. Ya, kita-kita ini yang berjubah ini melihat ada orang makan mungkin enak sekali di sore hari, nggak tertarik sama sekali. Kan lebih enak kan? Nah, termasuk memperhatikan untuk sementara waktu tidak berhias, tidak menggunakan kosmetik, tidak menggunakan alat-alat kecantikan. Itu semua juga tujuannya supaya mengendalikan batin. Dan itu akan lebih nyaman sebenarnya. Itu akan lebih membuat kita itu lebih puas, lebih bersyukur, dan tidak repot. Ya, kita tidak repot. Kita tidak perlu kemudian menyimpan minyak rambut atau parfum. Bahkan jubah kita pun juga hanya beberapa, kemana-mana ya pakai ini. Tapi ini sudah diganti ya. Beberapa hari nggak diganti sih. Nah, supaya batin kita terkendali, maka praktik pemoralan pun juga tujuannya adalah untuk menjaga batin. Dan selain praktik kemoralan, dalam meditasi ini juga dibutuhkan yang disebut sebagai mengendalikan indera-indera. Disebut indriya sangwara. Mengendalikan indera-indera kita. Indera mata, telinga, hidung, lidah, jasmani. Termasuk indera pikiran. Artinya, ketika dikala kita, batin kita tidak terkendali, seperti yang sudah disebutkan sering kali dalam meditasi ini, melihat objek yang menyenangkan, kita memunculkan keserakahan, melihat objek yang tidak menyenangkan, memunculkan kebencian, demikian pula mendengar, membaui, yang menyenangkan keserakahan muncul, yang tidak menyenangkan kebencian muncul. Tetapi dengan kita melatih pengendalian indera, kita mengupayakan di tengah-tengah objek yang bisa memberikan kesenangan atau ketidaksukaan, batin kita dilatih untuk tetap tenang seimbang. Ketika muncul kesenangan, disadari, dikenali bahwa ini adalah keserakahan. Dan itu akan melenyapkan keserakahan. Ketika muncul ketidaksenangan, juga dilihat bahwa ini bisa memunculkan kebencian. Kita menggunakan sati kita, perhatian kita, kewaspadaan kita untuk melihat batin kita berhubungan dengan ketika 6 indera kita kontak dengan objek-objeknya. Karena kalau tidak ada sati, tidak ada perhatian, tidak ada kewaspadaan, begitu muncul perasaan senang atau tidak senang, biasanya akan terseret oleh keserakahan maupun kebencian. Dikatakan begini, ketika muncul perasaan yang menyenangkan, di sana biasa akan muncul yang disebut raga nusaya, sebuah kecenderungan yang begitu halus tapi kuat berkenaan dengan keserakahan. Tapi begitu muncul perasaan tidak menyenangkan, di sana akan muncul namanya patiga nusaya, kecenderungan yang begitu halus berkenaan dengan kebencian, penolakan. Dan apakah ada ketika muncul perasaan yang netral, kotoran batin bisa muncul? Ada juga. Di sana akan muncul yang disebut avijanusaya, kecenderungan yang begitu halus berkenaan dengan ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ini pun juga tidak kekal. Nah, akan tetapi ketika perhatian dimunculkan, kewaspadaan dimunculkan, begitu muncul perasaan menyenangkan, bahkan keserakahan bisa lenyap.
Kenapa? Karena pada waktu itu seseorang akan mengenali keserakahan itu muncul. Tapi kemudian ada upaya agar keserakahan tersebut itu lenyap. Dengan mengenalinya, dengan menyadarinya, bahkan ketika keserakahan itu tidak begitu kuat, langsung lenyap. Dia tahu ketika disadari itu lenyap. Kalau tidak lenyap, bisa melakukan perenungan. Perenungan untuk melenyapkan keserakahan yang muncul. Seperti yang sudah disampaikan kemarin. Nah, artinya ketika perasaan yang menyenangkan muncul, bahkan di saat itulah ada kesempatan untuk melenyapkan keserakahan ketika ada sati perhatian. Dan dengan cara yang sama, ketika muncul perasaan tidak menyenangkan, ketika sati perhatian mindfulness tidak ada, kebencian muncul. Tapi ketika perhatian muncul, kewaspadaan muncul, kesadaran muncul, bahkan di situ seseorang punya kesempatan untuk melenyapkan kebencian itu dengan mengenali kemunculannya. Kemudian kebencian bisa lenyap. Maka ketika seperti kemarin menyampaikan ada perasaan tidak nyaman, kemarin siapa yang bertanya ya? Yang kemudian merasa tidak mendapatkan apa-apa. Justru disitulah seseorang punya kesempatan ketika dihadapi dengan kewaspadaan, dengan perhatian, dengan kesadaran, di situ ada kesempatan untuk melenyapkan kebencian yang muncul. Ketika tidak ada perhatian, kebencian akan berkembang. Tapi begitu ada perhatian, ada kewaspadaan, di situ kebencian akan lenyap. Seseorang punya kesempatan demikian. Dan demikian pula ketika perasaan yang netral muncul, saat tidak ada kewaspadaan, maka di situ muncul ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ini pun juga tidak kekal. Bahkan tanpa disadari memunculkan sebuah persepsi bahwa ada aku yang sedang mengenyam, sedang merasakan. Tapi begitu ada sati perhatian dan kesadaran, dikenali, ada perasaan yang netral. Ini pun juga sifatnya tidak kekal. Sifatnya berubah, tidak bisa dipertahankan. Dan ketidaktahuan itu lenyap. Dengan adanya perhatian. Inilah pengendalian indera yang baik, yang bisa dilakukan dalam meditasi ini. Maka ini juga cara untuk menjaga batin kita. Tidak membiarkan ketika 6 indera kita kontak dengan objek, pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, itu muncul, apalagi berkembang. Tetapi dengan kewaspadaan, dengan perhatian, dengan kesadaran, yang itu adalah sati, maka pikiran-pikiran yang buruk, itu akan lenyap. Indriya Sangwara. Dan selain itu, apalagi ketika seseorang memiliki rasa puas. Rasa puas terhadap apa yang sekarang saat ini ada. Itu juga bagian dari bagaimana kita menjaga batin kita. Rasa puas terhadap apa? Terhadap 4 kebutuhan pokok yang sekarang sudah ada. Selama Anda punya 4 kebutuhan pokok, sebenarnya sudah cukup untuk hidup. Yang menjadi masalah adalah ketika tidak puas dengan apa yang dimiliki. Walaupun sudah memiliki banyak, tetapi masih merasa tidak puas. Padahal yang terpenting dalam hidup ketika kita bicara survival atau bertahan, ya hanya ada 4. Apa? Makanan. Kemudian tempat tinggal. Kemudian pakaian. Pakaian penting, karena kita bukan binatang ya. Kalau binatang nggak pakai pakaian nggak masalah mereka. Yang keempat adalah obat-obatan ketika itu dibutuhkan. Sebenarnya kalau 4 ini sudah ada,
sudah tercukupi, Anda sudah punya makanan, sudah punya tempat tinggal, sudah punya pakaian, sudah punya obat-obatan ketika itu dibutuhkan, sudah cukup ya sebenarnya. Yang membuat seseorang menderita adalah karena menginginkan lebih. Oke, Anda bisa tetap berjuang, Anda bisa tetap bekerja dengan tekun, kenapa tidak? Itu sangat baik. Tetapi ketika sudah muncul keserakahan, ingat bahwa toh yang kita butuhkan hanya 4 ini saja. Selama sudah tercukupi, bekerja dengan tekun, melakukan apa yang dilakukan tanpa harus memunculkan keserakahan. Jadi kalau sudah memunculkan keserakahan, kekikiran, pikiran-pikiran yang buruk, kegelisahan, kecemasan, kembali pada sudahlah, kita hanya butuh 4 kebutuhan pokok. Nah, kalau kita mudah merasa puas demikian, itu juga cara untuk menjaga batin. Itu disebut santudi. Kalau di dalam Dharma dikatakan santudi paramang laba. Artinya apa? Rasa puas adalah kekayaan yang tertinggi. Kekayaan tertinggi adalah rasa puas. Bukan ketika mendapatkan kekuasaan yang besar, misalnya menjadi presiden, bukan karena menjadi seorang pengusaha besar, bukan karena mendapatkan uang yang banyak. Bukan demikian. Kan banyak orang sudah kaya, sudah cantik, sudah terkenal, bunuh diri. Ada ya? Artis biasanya. Kan sudah kaya, sudah terkenal, ya kan, cantik lagi. Kurang apa sebenarnya? Tapi kok meninggalnya bunuh diri. Kenapa? Depresi. Dan ujung-ujungnya karena apa? Tidak puas sebenarnya. Jadi kalau kemudian kekayaan yang tertinggi adalah karena kekayaan, berarti orang yang kaya pasti bahagia. Kalau kekayaan yang tertinggi adalah karena kekuasaan, orang menjadi penguasa besar, pasti bahagia. Kalau kekayaan tertinggi adalah ketika seseorang mendapatkan kecantikan, ketampanan, pasti orang yang cantik, orang yang tampan, pasti bahagia kan? Tapi ternyata itu bukan jaminan. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah dari dalam. Rasa puas itu sendiri. Tapi rasa puas di sini muncul karena kebijaksanaan. Jangan kemudian besok hari belum ada makanan, Anda sebagai ibu rumah tangga, udahlah puas saja lah, nggak usah bekerja. Itu orang bodoh namanya. Itu orang bodoh ya. Anda tetap harus bekerja dengan tekun, tetapi ketika keserakahan sudah mulai muncul, ingat, kita membutuhkan hanya 4 kebutuhan pokok. Itu saja bagian dari cara kita itu menjaga batin kita. Itu juga bagian dari meditasi. Ketika seseorang membawa batin demikian atas dasar kebijaksanaan, itu adalah bagian dari meditasi. Dan selain itu apalagi? Kita hidup berkesadaran, punya kebijaksanaan. Nah, sati sampajana. Yang kita praktikan di sini, dari awal kita menekankan sati. Punya perhatian, kewaspadaan, punya kesadaran. Dan juga disertai sampajana, kebijaksanaan. Kita sadar tapi bijaksana. Kita waspada atas dasar kebijaksanaan. Nah, ketika kita itu selalu waspada, punya kebijaksanaan, mengetahui mana yang baik, yang tidak baik, maka itu juga jelas bagian dari menjaga batin, bagian dari pengembangan batin. Dan selain itu juga ada yang namanya jagara. Jagara itu adalah wakefulness. Wakefulness itu apa ya? Keterjagaan ya. Jadi batinnya selalu terjaga. Yang dimaksud terjaga di sini adalah sejak bangun tidur sampai menjelang tidur betul-betul sadar, terjaga
dan tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk muncul apalagi berkembang. Kalaupun setidaknya itu sudah muncul, ia mengupayakan untuk tidak sampai berkembang, dilenyapkan di saat itu juga. Itu namanya jagara. Dan itu penting sekali. Dalam meditasi ini sangat penting. Kita senantiasa waspada, terjaga, dan tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk muncul apalagi berkembang. Dari pikiran buruk yang sifatnya kasar sampai yang sehalus apapun. Mungkin awal kita mengenali yang kasar-kasar, tapi lama-kelamaan dengan berkembangnya perhatian, kewaspadaan kita, yang halus-halus sekalipun juga akan mulai dikenali, akan terlihat cacatnya. Awalnya mungkin tidak terlihat cacatnya, seperti misalnya kemarin ditanyakan tentang kalau nibbana itu adalah tanpa keinginan. Lantas bagaimana dengan keinginan? Awalnya memang kita membutuhkan keinginan. Awalnya kita membutuhkan bahkan keakuan juga. Tetapi lama-kelamaan seseorang juga akan paham bahwa itu pun juga pada akhirnya adalah sebuah kotoran batin yang sifatnya halus. Ada cacatnya. Selama ada keakuan, ada keinginan, sehalus apapun itu menjadi sebuah kecacatan. Maka itu akan terlihat. Tetapi memang yang terpenting adalah kita melihat apa yang kasar dulu. Apa yang kasar, yang saat ini sekarang itu terlihat, yang kasar, itu yang harus dihandle terlebih dahulu. Nanti ketika batin mulai tenang, bahkan yang halus, itu pun juga akan terlihat cacatnya dan itu akan tersadari. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki keterjagaan batin, jagara. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, tidak membiarkan pikiran, kotoran-kotoran batin itu muncul, menguasai, apalagi berkembang dalam batin. Sehalus apapun itu. Tidak membuat alasan. Mungkin kan orang kan biasanya kan sering membuat alasan. Alasan untuk membenarkan kebencian kita. Sering kan begitu ya. Ketika muncul kebencian, ya wajar saja lah. Dia kan yang merugikan saya. Dia tidak tahu saya lagi meditasi kok banting-banting tempat duduk gitu kan. Muncul kebencian. Jadi mewajarkan kebencian. Tidak demikian. Dalam meditasi ini tidak ada alasan untuk membenarkan kotoran batin muncul. Tidak ada alasan. Entah itu kebencian atau keserakahan, apapun itu. Tidak ada alasan untuk membenarkan. Melihat itu sebagai cacat, sebagai defek, dan dilenyapkan. Dan itu adalah cara untuk kita juga menjaga batin, agar semakin dalam kita melihat batin kita. Ya saya kira ini yang ingin saya sampaikan, artinya bahwasanya meditasi adalah mengembangkan batin, adalah cara untuk menjaga batin. Apapun caranya. Selama itu bermanfaat, berguna untuk menjaga batin agar pikiran buruk tidak muncul, menguasai apalagi berkembang, itu semua adalah bagian dari meditasi. Anda memperhatikan kemoralan, itu bagian dari meditasi. Anda memperhatikan indriya sangwara, mengendalikan indera-inderanya, itu juga bagian dari meditasi. Anda punya rasa puas dengan apa yang sekarang ada, digunakan, itu juga bagian dari meditasi. Anda punya perhatian, punya kebijaksanaan, waspada setiap momennya, itu bagian dari meditasi. Batin Anda senantiasa terjaga, tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk muncul, itu semua juga bagian dari meditasi. Menjaga batin dengan cara apapun adalah meditasi. Dan itu yang mesti kita latih untuk batin kita. Ya,
Masih ada waktu? Oh banyak. Sini semua.